Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ferdiana Sari dengan NIM 1750974006. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai praktikum WiFi Lab dengan WLC. Dan tujuan materi pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada memahami fungsi WLC, lalu yang kedua ada mensimulasikan WiFi dengan WLC. Nah, sebelum mempraktekkan WiFi LAP dengan WLC, kita akan membahas mengenai teorinya terlebih dahulu ya, agar bisa tahu sebelum mempraktekkan. Nah, di sini ada dasar teorinya. Jadi, di sini ada access point. Nah, access point itu apa? Jadi, access point itu perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain. Sama seperti hub atau switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Nah, yang dimaksud access point pada gambar ini yaitu ini. Jadi access point itu yang bisa atau perangkat yang bisa menghubungkan perangkat wireless satu sama lain. Nah, ini bisa menghubungkan satu sama yang lain. Lalu di sini juga ada contoh lagi berupa access point extended a wired network to wireless device. Nah, memang manfaat access point ini sangat bermanfaat sekali ya bagi jaringan wireless. Dan di sini berdasarkan fungsinya, kita dapat mengkategorikan access point dalam 3 jenis akses. Yang pertama, access point standalone. Yang kedua ada multifunction. Dan ketiga ada controller. Nah, kita pahami secara detail ya, apa sih perbedaan dari ketiga jenis tersebut. Nah, untuk access point standalone itu menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Ini menyediakan konektivitas antara perangkat wireless yang berbeda. Jadi, ia tuh menerima frame dari perangkat yang terhubung berdasarkan alamat MAC address-nya. Kemudian, alamat tersebut diteruskan ke perangkat tujuan. Tuh. Nah, ini contoh access point standalone. Jadi, access point itu menggunakan sinyal radio untuk konektivitas. Perangkat apapun yang di dalam jangkauan sinyalnya itu bisa terhubung dengannya. Jadi, fitur ini tuh membuat lebih fleksibel tetapi kurang aman dibandingkan dengan switch Ethernet biasa. Nah, lalu kita lanjut pada access point multifunction. Jadi, access point multifunction itu merupakan kombinasi dari dua atau lebih perangkat. Dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Jadi, router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan koneksi internet itu contohnya access point multifungsi. Nah, access point multifungsi ini tuh terdiri 3 perangkat, yaitu access point, switch Ethernet biasa, dan router. Nah, ini contohnya. Jadi, access point ini sangat bisa digunakan dengan fungsi yang apapun itu. Nah, ini contohnya. Nah, bisa terhubung ke device, ke router, ke ether switch, lalu ke jaringan wireless juga. Nah, untuk access point controller itu berfungsi sebagai client wireless LAN controller atau WLC. Jadi secara teknis access point controller dikenal sebagai lightweight access pin atau LWAP. Jadi LWAP ini tidak mengambil keputusan penerusan apapun. Setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung, alih-alih meneruskannya ke perangkat tujuan, ia meneruskan frame itu ke WLC. Jadi WLC ini tuh berdasarkan konfigurasi keamanannya. Dan untuk membuat keputusan apakah frame yang diterima harus diteruskan atau dibuang. Nah, jika frame perlu diteruskan, maka frame tersebut akan dikirim langsung ke LWAP tersebut. Nah, kemana perangkat tujuan terhubung. Kemudian LWAP ini mengirimkan frame ini ke perangkat tujuan. Nah, untuk pengaturan WLC
LWAP ini biasanya digunakan di lingkungan perusahaan atau enterprise untuk menjangkau suatu jaringan wireless yang wilayahnya cukup luas. Nah, biasanya pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi area kantor, kampus, gedung, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari wireless controller, access point controller. Nah, jadi bisa terhubung banyak sekali jaringan-jaringan. Jangkauan wilayah untuk jangkauan sinyal atau yang dicakup itu cukup luas. Nah, poin penting dari access point itu yang pertama, access point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. Yang kedua, access point mendukung kedua jenis standar yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Yang ketiga, access point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. Yang keempat, berdasarkan fungsionalitas, access point itu dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu standalone, multifungsi, dan controller. Yang kelima, access point standalone berfungsi di jaringan wireless persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. Lalu yang keenam, untuk mengontrol akses yang tidak sah, access point menggunakan otorisasi. Yang ketujuh, untuk memperluas area jangkauan, beberapa access point digunakan bersama di bawah pengontrolan wireless atau WLC. Yang kedelapan, access point yang bekerja di bawah WLC dikenal sebagai LWAP atau Lightweight Access Point. Yang kesembilan, dalam penyiapan WLC, LWAP, WLC mengontrol dan mengelola semua LWAP. Lalu yang terakhir, LWAP ini berfungsi sebagai jembatan antara WLC dan perangkat akhir. Nah, di sini akan membahas sedikit mengenai WLC atau Cisco Wireless Controller. Jadi, perangkat Cisco Wireless Controller atau WLC ini merupakan solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat mengelola jaringan wireless perusahaan terlepas dari jumlah access point yang digunakan dan lokasinya. Jadi pengontrol wireless ini telah menjadi sangat populer saat perusahaan beralih dari desain wireless access point AP atau standalone rumit untuk dikonfigurasikan dan diamankan dengan benar ke desain berbasis pengontrol terpusat dan menuai peningkatan visibilitas, fungsionalitas, dan manfaat redundansi yang datang dengan desain modern tersebut. Jadi WLAN controller ini digunakan dalam kombinasi dengan Lightweight Access Point atau protokol atau LWAPP untuk mengatur Lightweight Access Point dalam jumlah yang besar oleh admin jaringan. Nah, untuk fitur-fiturnya itu terdiri dari yang pertama, deteksi dan penghindaran interferensi, yaitu daya RF dan kanal yang ditugaskan akan disesuaikan dengan yang direncanakan. Yang kedua, load balancing atau pengaturan secara default disable. Kecepatan tinggi load balancing dapat digunakan untuk menghubungkan pengguna ke beberapa access point untuk tingkat cakupan dan data yang lebih baik. Lalu yang terakhir, deteksi dan koreksi coverage hole atau bagian dari pengaturan RF adalah menangani tingkat daya atau power level. Power dapat ditingkatkan untuk melingkupi lubang-lubang atau menguranginya untuk melindungi terhadap sel yang tumpang tindih. Nah, untuk WLAN controller juga dilengkapi dengan berbagai bentuk autentikasi seperti 802.1x yaitu Protected Extensible Authentication Protocol atau PAP. Lalu ada LEAP, ada EAP TLS, terus Wi-Fi Protected Access atau WPA. Lalu ada 802.11i atau WPA2 dan Layer 2 Tunneling Protocol L2TP. Ini kita sudah memasuki tahap praktikum atau percobaan Wi-Fi dengan WLC. Nah, di sini sudah ada tahap-tahapnya kita untuk mempraktekannya. Yang pertama itu skenario. Jadi dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi LAP atau Lightweight AP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. Jadi WLC ini berfungsi sebagai pengatur LAP dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Nah, pertama-tama kita membuat skema seperti ini terlebih dahulu. Kita siapkan
aplikasinya yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kita membuat skema. Jadi pertama ada WLC kita drag ke sini. Nah, kita drag, lalu switch, kita masukkan switchnya, switch, oke. Lalu ada switch, lalu ada ini ada LAP, lalu ada ini tablet device, terus tablet, sudah kita sambungkan. Oke, lalu tahap berikutnya buatlah skema sudah, yaitu setting WLC secara statik. Oke, jadi kita akan menyeting WLC pertama. Oke, di sini statik, yaitu pertama config, lalu manajemen, IP-nya 192.168.1.2, lalu 192.168.1.1. Sudah itu aktifkan DHCP server di WLC. Oh, ternyata masih di WLC. Kita aktifkan lagi DHCP-nya. Ini on, lalu pool name-nya ada pool WLC, lalu gateway-nya 192.168.1.1, ini 0.0.0.0, lalu di sini 192.168.1.110. Oh, di sini ada 255, 0. Sana ada 50. Terus stepnya 0.0.0.0. Ada 192.168.1.2. Sudah kita sama, jika sudah ini 2. Oke, udah selesai semua. Kita cocokkan lagi, barangkali ada yang kurang atau salah. Oke, jika sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Rename masing-masing LAP secara berturut-turut dari kiri ke kanan. Oke, kita buka ininya, kita ganti di sini.
terlebih dahulu config. Nah, ini jadi LT1 udah. Lalu di sini config LT2, di sini config LT3. Sudah. Jika sudah, lalu kita create new SSID secara berturut-turut. LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3 dengan authentication disable. Oke, kita buka WLC wireless LAN, lalu di sini ini name LT1 AP1 itu disable, lalu local save. Lalu di sini ada LT2 type 2 0 disable, save. Sudah P3 autentifikasinya disable, kita save. Oke, sudah. Setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan akses point yang terhubung sesuai dengan rantai akses pin yang terpasang. Kita tetap buka config, lalu APA. Oke, jadi kita buat new LT1 save new LT2 save new LT3, kita kelompokkan ke save. Nah, sudah ada. Jika sudah, selanjutnya setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan dan amati koneksi tablet setelahnya. Oke, kita buka PC1. PC1 config, lalu wireless 0. Nah, ini AP1 disable, lalu DHCP. Nah, sudah dapat 192.168.1.13. Oke, jika sudah terhubung, di perintahnya. Nah, kita lagi. Nah, ini AP2. Kita lihat lagi. Sudah. Nah, ini sudah dapat IP address-nya. Lalu
config lalu wireless 0, ini kita ubah menjadi AP3. Kita tunggu, IP address-nya sudah dapat 15. Nah, sudah. Setelah itu, jika sudah, ini yang ketiga yaitu buat agar AP menggunakan salah satu authentication, misal WP. Jadi kita buka WLC terlebih dahulu, lalu wireless line, lalu kita pilih semisal L3. Nah, pada L3 kita menggunakan sebuah keamanan, kita kasih password 34568. Jika sudah, kita save. Nah, ini kan PC3, AP3 itu tidak bisa terhubung ke LAPT karena pada WLC pusat utama itu kita kasih password. Maka biar PC3 ini atau AP3 ini terhubung lagi dengan LAPPT, maka kita masukkan password yang sudah terkoneksi atau yang sudah diatur di WLC. Kita klik topik, lalu kita pilih wireless 0. Nah, ini kan masih autentikasinya masih disable. Kita ganti pada WPA, kita rubah keamanannya. Tadi password yang kita inputkan yaitu 123456778. Nah, jika sudah, kita close. Nah, ini sudah terhubung kembali. Nah, demikian untuk praktikum WLC dengan WiFi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.